Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isna Nur Latifah, mahasiswa STIP Tunas Bangsa Banjarnegara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya minati selama menempuh pendidikan 5 semester di STIP Tunas Bangsa Banjarnegara ini. Adapun mata kuliah yang saya minati yaitu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang saya terima pada semester 5. Mempelajari atau membahas tentang apa sih mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan itu? Jadi, dalam mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, kita mempelajari bahwa suatu lembaga pendidikan dapat dilihat kualitasnya atau mutunya berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. 8 standar nasional pendidikan tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pendidikan tenaga pendidik, standar sarpras, dan standar kompetensi kelulusan. Masing-masing dari 8 standar nasional pendidikan tersebut memiliki aspek-aspek yang masuk di dalamnya. Yang pertama adalah standar isi. Apa sih yang dibahas dalam standar isi ini? Jadi dalam standar isi ini itu meliputi kurikulum apa yang dipakai, apakah masih menggunakan K13 atau sudah menggunakan kurikulum merdeka, bagaimana kalender akademiknya di sana, jadwal pelajarannya, apakah mata pelajaran yang diterima oleh siswa itu sesuai dengan jenjangnya, dan berapa jumlah beban siswa yang didapatkan, serta ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah tersebut itu apa aja. Itu masuk pada pembahasan standar isi. Kemudian yang kedua ada standar proses. Standar proses ini meliputi bahan ajar yang akan digunakan dalam mentransferkan ilmu atau mendidik siswa-siswanya itu menggunakan apa. Guru itu apakah hanya memiliki satu sumber belajar atau mengkombinasikan beberapa sumber belajar dalam satu pembelajaran gitu. Yang ketiga ada standar pengelolaan. Standar ini meliputi apa visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah tersebut. Bagaimana peraturan yang ada di lembaga pendidikan itu? Adakah syarat untuk penerimaan calon siswa baru? Dan membahas juga tentang rencana strategis seperti apa yang telah dan akan dilakukan suatu lembaga pendidikan, serta evaluasi atau monitoring seperti apa yang digunakan untuk mengontrol guru-guru atau pendidik di sana. Selanjutnya yang keempat yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini meliputi berapa kali ujian atau penilaian yang dilakukan suatu sekolah untuk mengukur kemampuan siswanya, seperti asesmen sumatif dan asesmen formatif. Kemudian bentuk penilaiannya itu seperti apa? Apakah menggunakan soal baik berupa pilihan ganda, isian singkat atau esai, ataukah menggunakan cara lain yaitu melalui eksperimen atau observasi, dan adakah syarat tertentu untuk menaikkan siswa dari kelas sebelumnya ke kelas atas, serta prestasi apa aja yang telah dicapai siswa dalam menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Yang kelima yaitu standar pembiayaan. Dalam standar pembiayaan ini membahas tentang sumber pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan itu dari mana saja. Yang keenam itu ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Di sini membahas apakah guru atau pendidik di sana itu sudah PNS atau belum, gurunya sesuai bidang ahlinya atau tidak, jumlah guru sertifikasi di sana berapa, jumlah PNS-nya berapa, dan guru honorernya itu berapa. Kemudian untuk perekrutan tenaga pendidik itu ada kualifikasi khusus atau tidak. Ada juga berapa beban kerja guru atau pendik di sana. Kemudian yang ketujuh yaitu ada standar sarpras.
Nah, standar Sarpras ini mencangkup apa? Mencangkup bagaimana sarana dan prasarana di suatu lembaga pendidikan. Apakah kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya yang ada di sana itu layak untuk digunakan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan ini mencangkup bagaimana aturan untuk meluluskan siswa-siswi di suatu lembaga pendidikan, serta lulusan dari sekolah tersebut itu mayoritas kemana, apakah mereka melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, ataukah menikah, ataukah mereka kerja. Tuh. Nah, 8 standar nasional pendidikan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Kita bisa menilai berdasarkan seberapa maksimal pihak sekolah mengupayakan agar sekolah tersebut sesuai dengan standar-standar nasional yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Mengapa saya tertarik dengan mata kuliah ini? Karena saya merasa senang ketika mengetahui proses dari suatu lembaga pendidikan untuk mengelola sekolahnya tersebut. Jadi kita tahu bahwa sekolah itu dibangun dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, tidak hanya dilihat dari siswanya saja atau gurunya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.